enak badan? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah sekarang kenapa Ariel enak badan apa kayak kenapa kok kayaknya pucat mukanya? Enak. Oh enak badan ya, berarti sehat alhamdulillah. Nah sekarang kan musim hujan, jadi kalian itu harus selalu menjaga kesehatan. Nah sebelum Bu Nova mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas Alif dipimpin berdoanya. Tuh, siap, gerak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajarannya, coba kalian lihat sekelilingnya, kanan kirinya apa ada sampah. Kalau seandainya ada sampah, silakan dipungut, kalian ambil, kalian buang ke tempat sampahnya. Ada? Ada. Alhamdulillah, kelasnya bersih. Tepuk tangan dulu untuk yang bikin hari ini. Kalau kelasnya bersih, hari ini kan juga suasana belajarnya kan juga nyaman. Ya. Enak. Kalau kelasnya kotor, kita gak enak belajar. Karena apa? Karena melihat sekelilingnya itu banyak kertas-kertas, banyak sampah. Jadi pembelajaran kalian terganggu. Nah, sebelum Bu Nova menginjak ke pelajaran hari ini, Bu Nova mau nanya, kemarin pembelajaran kemarin kita mempelajari materi apa? Ada yang tahu? Ada? Coba angkat tangan. Masih ingat atau lupa? Pembelajaran apa yang kemarin? Apa lagi? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ingat hanya Ariel. Yang lainnya? Nah, Bapak mau nanya, Undang-Undang Dasar itu disahkan pada tanggal berapa? Ada berapa? 18 Agustus 1945. Satu hari setelah Indonesia itu merdeka. Indonesia merdeka itu tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, setelah 18 Agustus disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, nah, itu disahkan oleh siapa? Oleh PPKI. Kepanjangan PPKI itu apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai lupa ya, selalu kalian ingat. Karena apa? Karena nanti setelah kalian dewasa itu juga akan kalian perlu ingat. Nah, sekarang sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai sikap nasionalisme kita kepada bangsa atau kepada negara Indonesia, atau sikap kita tanah air kita kepada negara Indonesia. Siapa yang mau memimpin regionnya? Maju. Sikap sempurna ya saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang sudah tahu kalau Bu Nova masuk sekarang pelajaran apa? PKI.
pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, Alif dipimpin berdoanya. Betul, siap, gerak. Doa mulai. Guru salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajarannya, coba kalian lihat sekelilingnya, kanan kirinya apa ada sampah. Kalau seandainya ada sampah, silakan dipungut, kalian ambil, kalian buang ke tempat sampahnya. Ada? Ya. Ada. Alhamdulillah, kelasnya bersih. Tepuk tangan dulu untuk yang bikin hari ini. Kelasnya bersih, hari ini kan juga suasana belajarnya kan juga nyaman. Ya. Enak. Kalau kelasnya kotor, kita gak enak belajar. Karena apa? Karena melihat sekelilingnya itu banyak kertas-kertas, banyak sampah. Jadi pembelajaran kalian terganggu. Nah, sebelum Bu Nova menginjak ke pelajaran hari ini, Bu Nova mau nanya, kemarin pembelajaran kemarin kita mempelajari materi apa? Ada yang tahu? Ada? Coba angkat tangan. Masih ingat atau lupa? Pembelajaran apa yang kemarin? Apa lagi? Undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ingat hanya Ariel. Yang lainnya? Lupa. Nah, berapa mau nanya? Undang-Undang Dasar itu disahkan pada tanggal berapa? Ada berapa? 18 Agustus 1945. Satu hari setelah Indonesia itu merdeka. Indonesia merdeka itu tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, setelah 18 Agustus disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, nah, itu disahkan oleh siapa? Oleh PPKI. Kepanjangan PPKI itu apa? Persiapan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai lupa ya, selalu kalian ingat. Karena apa? Karena nanti setelah kalian dewasa itu juga akan kalian perlu ingat. Nah, sekarang sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai sikap kita, sikap nasionalisme kita kepada bangsa atau kepada negara Indonesia, atau sikap cinta tanah air kita kepada negara Indonesia. Siapa yang memimpin regionnya? Maju. Sikap sempurna ya saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri semua. Kita
lebih membara, kita akan menyuarakan yel-yel Pancasila yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Masih hafal yel-yel pelajar Pancasila? Nah, ayo adik dipimpin teman-temannya untuk belajar menyanyikan yel-yel pelajar Pancasila. Salam belajar Pancasila. Salam belajar Pancasila. Bersama mewujudkan merdeka belajar. Kami anak pelajar Pancasila Berjuang memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia kepada sesama. Kami anak pelajar Pancasila, berkebinekaan global selalu, juga bergotong royong, selalu bernalar kritis, tidak lupa mandiri dan juga kreatif. Kami anak pelajar Pancasila, berjuang memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia kepada sesama. Kami anak pelajar Pancasila, berkebinekaan global selalu, juga bergotong royong, selalu bernalar kritis, tidak lupa mandiri dan juga kreatif. Tepuk tangan dulu untuk kita. Menyenangkan kita untuk belajar materi hari ini. Kenapa kok masih lesu? Ayo, pegangkan tangannya biar lebih apa? Lebih semangat untuk mempelajari materi hari ini. Nah, kita hari ini bersama-sama akan mempelajari materi tentang peraturan perundang-undangan, tata aturan perundang-undangan di Indonesia. Apa sih Bu manfaatnya untuk mempelajari materi hari ini? Manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu bukan hanya pada saat sekarang, tapi juga kalian akan saat dewasa nanti. Karena apa? Karena akan kalian sudah paham peraturan apa sih yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian atau di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan negara atau berbangsa dan negara di Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materinya, Bu Nova akan menayangkan video tentang apa akibatnya jika negara tersebut tidak memiliki aturan. Coba kalian simak dan nanti Bu Nova akan menanyakan apa sih akibatnya jika negara tersebut tidak memiliki aturan. Kalian simak ya. Kalau kalian harus pilih, mana yang lebih penting? Cara seumur hidup atau kehidupan? Coba jawab dan ceritakan alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya kita nggak akan dihadapin seperti tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal. Sedangkan kita selama ini hidup tenang dulu. Tapi tunggu dulu. Kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa menurut aturan. Kalau di rumah nggak menurut aturan orang tua, mau dijemput gila. Jadi sebenarnya bukan peraturan mau lebih banyak tuntut ataupun kehidupan kita. Dan apa jadinya jika hidup ini tidak ada aturan? Ya, pasti ada hukumannya. Jadi intinya setiap apa yang kamu lakukan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ini, memaknai peraturan perundang-undangan atau makna tata urutan perundang-undangan di dalam Indonesia atau di negara Indonesia. Sekarang Bu Nova minta sambil kalian Bu Nova jelaskan, kalian catat poin-poin penting terhadap materi ini. Paham ya? Nah,
adalah mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, indikatornya apa? Indikatornya itu ini. Kalian itu harus memahami ini. Mendeskripsikan, kalian itu harus paham tentang pengertian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terus yang kedua, kalian menyusun tata aturan perundang-undangan. Yang ketiga, menganalisis asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta menyusun laporan hasil diskusi tentang peraturan perundang-undangan nasional serta menyajikan laporan hasil. Kalau menyusun laporan, kalian itu menyusun melalui pop-up book. Kita memakai media pembelajaran pop-up book. Kalian menyusun materi-materi tentang tata aturan perundang-undangan ini melalui media pop-up book. Terus kalau menyajikan ini nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja pop-up book kalian. Paham? Paham. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya ini, siswa dapat mendeskripsikan pengertian peraturan perundang-undangan. Siswa dapat menyusun tata aturan perundang-undangan. Siswa dapat menganalisis asas-asas peraturan perundang-undangan serta siswa dapat menyusun laporan hasil diskusi tentang tata aturan perundang-undangan dan siswa dapat menyusun laporan hasil diskusi. Di video ada bisa. Nah, selanjutnya ini kenapa ada hukum di pergaulan hidup manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa ada hukum di pergaulan hidup manusia? Apa? Apa Bang? Nah, untuk membatasi pergaulan hidup manusia agar berjalan tertib dan teratur. Ada yang lagi? Ica, apa Ica? Nah, betul. Sebagai suatu kepentingan manusia agar kepentingan tersebut bisa terlindungi. Ada lagi? Ya, apa? Bagus. Agar hak-hak manusia itu tidak dilanggar oleh manusia lain. Nah, apa kan? Apa namanya? Nah, bagus. Agar manusia itu tidak semena-mena untuk bertindak. Karena apa? Karena sudah ada hukum. Kalau seandainya tidak ada hukum, manusia itu akan semena-mena dalam pergaulannya. Bisa apa? Bisa contohnya tadi, bisa membunuh, bisa memperkosa, bisa apa? Bisa melecehkan ya, karena sudah tidak ada hukum. Jadi kalian jangan main-main terhadap hukum. Jadi apa yang kalian perbuat pasti kalian akan dipertanggungjawabkan. Kalian mencuri, ketahuan, pasti kalian juga akan dihukum. Apa sanksinya? Sanksinya adalah hukuman, katanya hukuman 2 tahun penjara. Putus sekolah kalian. Ya, paham? Paham ya? Jadi apa? Maksudnya nih, kenapa ada hukum di pergaulan hidup manusia? Agar tata peraturan atau tata pergaulan yang ada di Indonesia atau yang ada di manusia itu tertata atau tersusun dengan pedoman-pedoman yang ada. Paham? Lanjut, ini pengertian peraturan perundang-undangan. Silakan kalian tulis poin-poinnya. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 memiliki pengertian ini. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau
legislatif. Legislatif itu menyangkut adalah DPR, Presiden, dan DPD. Paham? Paham ya? Nah, lembaga negara ini siapa yang membuat peraturan perundang-undangan ini? Peraturan perundang-undangan yang ini ya DPR, Presiden, MPR, ya. Nah, di sini berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Negara Indonesia itu negara hukum. Ada yang tahu yang tadi? Kenapa hukum itu ada di pergaulan hidup manusia? Sama negara Indonesia dan negara hukum. Artinya suatu pergaulan, contohnya masyarakat Indonesia itu semua tata aturan pergaulan itu diatur oleh hukum yang ada di Indonesia. Contohnya, kamu menaiki kendaraan, kamu pakai helm apa tidak? Ya. Pakai helm, punya SIM apa enggak? Tidak. Nah, itu sudah melanggar peraturan. Segala peraturan yang ada di Indonesia itu harus kalian patuhi. Kalau seandainya kalian berkendara pakai helm, ada STNK ada, tapi pajak harus dihidup. Terus apa lagi? Pakai spion. Terus apa lagi? Yang itu bawah yang rong yang ini tuh. Knalpotnya itu tidak boleh knalpot kayak gitu. Yang apa? Yang berisi. Paham ya? Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu di sini pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia segala pergaulan yang ada di Indonesia itu menyangkut atau diatur oleh hukum yang ada di Indonesia. Contohnya yang tadi, kalau kalian naik sepeda harus memakai helm, harus memakai apa? Itu spion, harus punya SIM, harus punya STNK, itu harus lengkap. Kalau tidak genap 17 tahun tidak boleh mengendarai sepeda motor. Kalian sudah melanggar peraturan? Ya. Jadi lain kali harus hati-hati dalam berkendara ya. Nah, di sini pasal 22 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Di sini nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada peraturan yang tertulis disebut sebagai norma hukum. Mengikat ditetapkan lembaga negara. Yang tadi sudah Gunawan jelaskan. Siapa sih Bu lembaga negara itu? Lembaga negara itu bisa DPR, bisa Presiden, bisa DPD ya. Dewan Perwakilan Daerah. Nah, selanjutnya ini tata urutannya. Tata urutan yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar. Ya. Yang nomor 2 adalah ketetapan MPR. Yang nomor 3 adalah peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, serta peraturan daerah kabupaten atau kota. Di sini yang ketiga ini yang mendasari yang paling tinggi itu adalah ini. Ini sebagai dasar hukum tertinggi adalah undang-undang. Jadi kalau seandainya ketetapan pemerintah ini tidak boleh bertentangan dengan Perpu, tidak boleh bertentangan dengan ketetapan MPR, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Jadi semua harus sejalan dengan peraturan yang ada. Nah, kalau seandainya peraturan presiden, siapa yang membuat ini Bu? Ya presiden saat menjabat. Kalau seandainya Jokowi, ya berarti kalau seandainya peraturan presiden itu keluar, berarti Jokowi yang membuat. Ya, nah kalau peraturan provinsi ini adalah siapa yang membuat peraturan provinsi? Gubernur. Kalau provinsi gubernur dan DPRD tingkat provinsi. Kalau kabupaten, kota ini adalah yang membuat adalah bupati atau wali kota. Yang membuat adalah DPRD tingkat kabupaten atau kota. Paham? Jadi paling rendah nanti di bawahnya ini juga ada peraturan kabupaten, bawahnya dia adalah peraturan desa. Yang paling bawah. Paham? Nah, selanjutnya ini adalah asas-asasnya. Ada asas kejelasan hukum, ada asas
pembelajaran bagi kelas 8A dan 8B Belum lagi kan? yang tidak mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan mapel lain harap ke perpustakaan. Bagi mereka yang remisi bahasa Indonesia, saya ulangi. Bagi siswa kelas 8A dan 8B yang tidak mengikuti kegiatan remisi mapel selain bahasa Indonesia, harap ke perpustakaan. Ditaruh di kelas 8A ya. Ditaruh di grup. Dilihat di grupnya, di situ ada pertanyaan. Sudah dilihat grupnya? Sudah, silakan kalian jawab. Di situ apa soalnya? Ada yang lihat di grup Mentimeter? Di situ Bu Nova lihat pertanyaan. Yang tadi aja sudah. Yang sebutkan yang ini sebutkan contoh peraturan yang ada di sekolahmu. Ada yang tahu? Tidak usah pakai Mentimeter aja sudah. Ada yang tahu? Apa nih? Dilarang membawa HP jika tidak ada kepentingan. Nah, dilarang membawa HP jika tidak ada kepentingan. Nah, terus apa lagi contoh peraturan yang ada di sekolahmu? Ariel? Apa nih? Tidak boleh apa? Mengeluarkan baju. Tidak boleh mengeluarkan baju. Terus apa lagi? Apa pun? Apa lagi? Jawabannya apa ya peraturan yang ada di sekolah? Apa? Tidak boleh membawa HP, tidak boleh bertanya. Ya, nah. Terus apa lagi? Tidak boleh membawa senjata tajam. Kan banyak, ya. Apa lagi? Ada yang bisa coba angkat tangan? Ada yang bisa? Tidak boleh merokok, Bu. Tidak boleh merokok, pintar. Apa lagi? Mabuk. Tidak boleh mabuk. Tidak boleh mabuk. Katanya apa lagi? Jangan apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Artinya peraturan itu diawali dengan kata tidak boleh. Artinya kalau tidak boleh itu tidak boleh dilakukan. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya sekarang kalian bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Nova bagi. Nah, di sini pembagian kelompok ada yang sudah mana? Coba sekarang bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Nova tentukan kemarin. Ayo cepat, Bu Nova itu 1 sampai 3. Ayo 1.
Sekarang Bapak bandingkan gamenya ya. Di sebelah depan Pak juga. Pindah ke depan apa? Pindah ke depan. Sekarang coba dilihat grupnya. Dilihat grupnya. Di situ ada pedoman, di situ ada link. Silakan kalian kerjakan. Sudah? Betul. Bisa pakai yang sampai lihat aja. Bisa, kalau seandainya balik lagi itu pakai kan start game. Bisa. Oh, tidak ada paketannya.
Aku ini kamu dari awal Ada di sekolahmu, ada yang tahu? Tidak usah pakai mentimeter aja sudah. Ada yang tahu? Apa deh? Dilarang membawa HP jika tidak ada kepentingan. Terus apa lagi? Contoh peraturan yang ada di sekolahmu, Ariel? Apa nih? Tidak boleh apa? Tidak boleh mengeluarkan baju. Terus apa lagi? Apa pun? Apa lagi? Jawabannya apa saja peraturan yang ada di sekolah? Apa? Tidak boleh membawa HP, tidak boleh berpajak. Terus apa lagi? Tidak boleh membawa senjata tajam. Kan banyak ya. Apa lagi? Ada yang bisa coba angkat tangan? Ada yang bisa? Tidak boleh merokok, Bu. Tidak boleh merokok, pintar. Apa lagi? Prabu. Tidak boleh. Tidak boleh mabuk. Tidak boleh mabuk. Katanya apa lagi? Apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Artinya peraturan itu diawali dengan kata tidak boleh. Artinya kalau tidak boleh itu tidak boleh dilakukan. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya sekarang kalian bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Nova bagi. Nah, di sini pembagian kelompok ada yang sudah mana? Coba sekarang
Tidak bisa apa? Betul Mana aja. Sekarang ini, sekarang Bapak bandingkan gamenya ya. Di sebelah depan lagi bang. Iya, pindah ke depan apa? Pindah ke depan. Sekarang coba dilihat grupnya. Dilihat grupnya. Di situ ada kan di situ ada silakan kalian kerjakan. Sudah? Bisa pakai yang sampai aja. Bisa, kalau seandainya balik lagi itu pakai ke start again. Bisa. Itu saya. Oh, tidak ada paketannya.
Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok B, silakan. Nah, itu. Ayo kelompok. Nah, terus. Sudah? Nah, sekarang kelompok satu. Kelompok satu itu ketepatan peraturan apa? Kelompok satu mana? Nih, Apa? peraturan kerja. Peraturan pemerintah. Kelompok dua? Apa? Peraturan daerah tingkat provinsi. Peraturan tingkat daerah provinsi. Kelompoknya apa? Ketetapan MPR. Kelompok berapa? Peraturan presiden. Kelompok yang paling barat? Peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan tingkat kabupaten atau kota. Baik. Nah, sekarang Bu Nova bagikan LKPD kelompoknya. Di sini kalian bagi kelompoknya nih. Nah, kalian cermati petunjuk belajarnya. Ini. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian lihat yang kalian ambil kertasnya itu. Kalian cari, kalian analisis materi dari peraturan yang kalian ambil. Contohnya, kalau seandainya undang-undang dasar, kalian lihat kalau contohnya ketetapan MPR. Siapa yang membuat? Bagaimana proses penyusunannya? Berikan contoh ketetapan MPR yang masih berlaku. Paham? Yang sudah soalnya Bu Nova bagikan di grup WA kemarin. Paham? Nah, sekarang kalian cari, kalian analisis, kalian cari di Google. Ya. Nah, sudah. Sekarang kalian analisis. Kalian nanti tuh diambil dari top up nanti kalian akan di nanti kalian bisa ambil diambil nanti kertas nah contohnya top up itu seperti ini. Ini adalah peraturan presiden. Kalian buat seperti ini ya. Paham?
provinsi dan kabupaten. Dikandungi jadi satu, ayo kumpul ketua kelasnya. Ayo, ketua kelasnya kumpul. Sudah. Dibantuin kelas ini, bantuin lepas ayo biar cepat. Bantuin lepas. Bantuin lepas. Ini sudah. Ada nanti. Sudah, perparukan dulu. Sudah. Ayo, berapa menit? Setelah peraturan undang-undangan apa? Peraturan apa? Setelah peraturan daerah. Peraturan apa? Peraturan mana peraturan pemerintah? Nah, sudah dikasih stiker aja. Sudah dikasih apa sih? Sudah ya, kumpul sini semua, kumpul sini semua. Kumpul sini semua. Peraturan pemerintah apa? Peraturan presiden. Di anu lagi, diselotin lagi. Salah. Ayo. Ayo cepat. Ayo dilepas. Dilurusin yang di atas aja. Yang di atas. Lanjut, apa asurannya? Peraturan presiden, peraturan tingkat provinsi, daerah. Ayo disolotin. Ayo cepat. Tak mikir ya kuih mau. Kalau dia piak. Apel. Ayo dilepas. Apa?
Kanan kok. Ini oh ada kita apa sekarang tinggal ini Kok dong? jalan yang Tapi nyiral, macam aja apa nih? ayo dulu Pak. Sudah apa belum? Rida. Nah, bergaji. Mantap ya. Sudah itu ini hasil pop up-nya kalian. Hasil pop up-nya coba ditunjukkan nih teman-temannya di pas. Ke bawah ini. Nah, terus lanjut. Itu apa? Peraturan perundang-undangan punya siapa ini? Peraturan perundang-undangan enggak. Nah, kelompok 5. Lanjut, peraturan pemerintah punya kelompok 1. Peraturan presiden kelompok 6. Lanjut. Peraturan daerah tingkat provinsi kelompoknya Alif. Lanjut. Peraturan daerah kabupaten atau kota kelompoknya kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya. Nah sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja bapak grupnya? Alif dulu Alif. Punya yang lain apa aja tuh? Alif. Silakan presentasikan. Ayo maju kelompoknya. Kelompoknya
yaitu Pancasila. Karena disebutkan secara gabungan atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) atau Undang-Undang Merupakan dan disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Undang-Undang Lingkungan Sehari pasca kemerdekaan. Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada sidang BPUPKI di mana perkumpulan panitia kecil bernama Panitia 9 yang tugas utamanya adalah merumuskan gagasan mengenai dasar negara secara sistematis. Hasil kerja dari Panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jamaah. Fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk dasar ekonomis yang berdiri sebagai alat kontrol. Contoh Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. 1. Konstitusi Republik Indonesia (RIS) berlaku pada 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. 2. Berlaku pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1950. 3. Kemudian berlaku kembali pada 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. 4. Kemudian 1995 hasil amandemen berlaku mulai dari 19 Oktober 1999 hingga saat ini. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ketetapan MPR, silakan presentasi ke depan. Mana ketetapan MPR? Ada. Maju semua. Ayo maju. Siapa lagi namanya? Ada 3 orang nggak? Agak di depan aja. Geser sini. Ayo. Pengertian ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan MPR yang memberikan aliansi kepada masyarakat. Fungsi ketetapan MPR merinci, menjabarkan, mengatur, menjelaskan dan menanti ketentuan masing-masing ketentuan yang merupakan peran kekuasaan oleh legislatif dalam atau untuk Lanjut. tentang ketetapan MPR. Yang masalah 1. Ketetapan MPR nomor 4 tentang rekomendasi kebijakan keadaan ekonomi dan indonesia. Ketetapan MPR nomor 4 tentang pemangkatan wakil presiden dan kebijakan MPR nomor 2 dan rekomendasi kebijakan ekonomi nasional. Ketetapan MPR nomor 3 tentang penetapan wakil presiden dan presiden. Ketetapan MPR nomor 8 tentang pelaksanaan tahunan lembaga dan badan negara pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Siapa yang membuat peraturan MPR yang merupakan salah satu lembaga negara. Proses penyusunan ketetapan MPR. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kalian mempresentasikan tentang peraturan pemerintah? Silakan maju ke depan. Peraturan
Ada Randy Ria sama Siti Nafisa. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan isi peraturan pemerintah. Isi peraturan pemerintah adalah sebagai peraturan yang dilanjutkan menggunakan undang-undang. Salah rada. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum terima kasih, ini hasil proyeknya kalian. Ini sudah sangat bagus menurut Bu Nova. Ini ada Undang-Undang Dasar, Tata Aturan Perundang-undangan. Yang pertama, Tata Aturan Perundang-undangan yang paling tertinggi apa? Undang-Undang Dasar. Nah, di sini Undang-Undang Dasar itu ada fungsinya sebagai alat kontrol. Nah, terus selanjutnya ada ketetapan MPR. Yang nomor 2, tepuk tangan dulu untuk kelompok ketetapan MPR mana? Ini adalah peraturan perundang-undangan. Ini sudah bagus dan ini adalah peraturan pemerintah. Mana? Yang ini enggak? Tepuk tangan dulu untuk. Ini ada fungsinya, ada pengertian peraturan perundang-undangannya, terus ada contoh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden ini bisa ditarik ke bawah katanya. Nah, ini apa ini? Contoh. Ini contoh. Oh, contoh peraturan presiden. Ini siapa yang membuat? Sudah bagus, tepuk tangan dulu untuk. Ini adalah peraturan daerah tingkat provinsi. Ini juga bisa ditarik. Apa pengertian? Siapa yang pegang tingkat provinsi? Kelompok berapa? Kelompoknya Alif. Tepuk tangan dulu untuk. Ini adalah peraturan tingkat daerah, kabupaten, dan kota. Tepuk tangan dulu untuk yang membuat peraturan daerah. Terima kasih anak-anak. Ini sudah hasil proyeknya kalian. Ini nanti berlomba jadikan sebagai portofolio. Kalian nanti berlomba selanjutnya sudah pembelajaran
rupiah. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya nanti Bu Nova akan membuat media-media pembelajaran yang menarik lagi. Nah, selanjutnya materi apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum Bu Nova bagikan, ini adalah soal evaluasi pembelajaran. Silakan kalian kerjakan. Ini adalah soal evaluasinya. Kalian kerjakan dan kalian kumpulkan sekarang juga. Sudah, ini dikerjakan soal evaluasinya. Kemudian Bu Nova kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan dan kemudian kalian kumpulkan. Jangan lupa kalian kasih nama dan kelas ya. Silakan kalian kerjakan soal evaluasinya. Silakan kalian kerjakan. Sudah. Jangan lupa kalian tulis nama kalian, terus kelas dan nomor absen. Kok ada yang jam ini baru ya? Tadi